tahu, tadi kan udah mulai dari sejarahnya Kak Cecep belajar silat ya. Tadi terus juga apa namanya ke beberapa guru-guru silat juga gitu yang Panglipur. Nah, saya pengen tahu nih, Panglipur ini sejarahnya Panglipur mungkin aku bisa jelasin itu atau sanat-sanatnya guru Akang itu gimana kan? Jadi Panglipur itu pendirinya namanya Abah Ale. Abah Ale. Abah Ale. Ale. Ya. Ya. Kalau lihat di sini, Abah Ale lahirnya tahun 1856. Abah Ale lahir tahun 1856. Bukan 18. Sampai 1980 meninggal. 1980, 5680. Oke. Coba sudah bisa gitu. Saya pusing kalau ngitung-ngitung nih. 124. 124 tuh teman-teman. Bayangkan beliau mengolah sistem sama itu. Anggap beliau dulu Abah Ale itu punya bapak orang Banten. Orang Banten yang dipekerjakan sebagai kepala stasiun di Cibatu. Nah, akhirnya punya istri di sini. Ya, istrinya mengandung, tugasnya dikembalikan kemana? Ke Banten lagi. Mertuanya gak ngasih. Orang sini itu gak pernah ada yang keluar kampung. Kita tidak mau jauh dengan keluarga, tidak diizinkan tuh. Ya. Istrinya diboyong kemana? Banten. Ke Banten. Udah dengan terpaksa harus diceraikan. Tapi karena masih sayang dan ini apalagi ada anak, dia punya teman dekat masih single. Jadi bilang, Gitu. tolong kalau memang belum punya pacar dan suka, saya akan ceraikan istri dan tolong nikahi setelah kita ini. Gitu. Nah, jadi akhirnya beliau pulang sana, istrinya ceraikan dan nikah dengan teman dekatnya. Oh gitu. Malah teman dekat juga teman latihan. Teman latihan Ya. juga. Nah, namanya Pak Alman tuh bapak tirinya Ki Ale, Abah Ale. Beliau mengajarkan Abah Ale dari kecil sistem limbuhan, pakai rotan ke bambu yang pendek segini. Ya, ya. Nah, sampai umur 15 tahun tuh Pak Ahmad mengajar Abah Ale. Nah, waktu umur 15 tahun ada kejadian. Waktu beliau dengan bapak tirinya cari kayu bakar, karena namanya anak muda, di bawah sudah gak ada, di atas banyak ranting yang kering. Yang kering itu anggap boleh kan, Ya. bukan menebang, Ya. tapi hanya ngambil yang kering. Diambil. Ada upas Belanda, dikiranya nyuri. Oh gitu. Nyuri Ya. nyuri mau nebang pohon tuh nyuri kayu bakar. Nah, itu ditodong sama, kan ditodongnya hanya bilang, ini kamu apa-apaan? Hanya nodong saja kan, tidak benar-benar mau nembak. Tapi ya bahal dari atas lihatnya, bok saya ditembak orang. Tembak nih. Wah. Dia lagi pegang kayu yang besar. Kan dia belajar sistem limbuhan. Bagaimana menggunakan tongkat pendek kan. Jadi dia lompat dari atas sambil memukulkan tongkat ke senjata itu. Kompetinya bagaimana tuh kompetinya tuh? Mukul situ langsung dipukul ke kepala, kan orang yang refleks takut orang tua kena apa? Iya. Kenapa? Tenaganya tidak terkontrol. Iya benar. Kena kepala sampai orang yang nodong itu mati. Belanda kompeni kan maksudnya nih? Upas. Nah, saya kurang tahu upas Belanda itu company atau orang. Oh. Tapi kemungkinan bisa dua-dua kan. Nah, upas itu seperti mandor. Mandor dari Belanda kan. Mandor dari Belanda. Yang lihat itu. Oh iya. Centeng. Iya kalau dari Betawi centeng. Akhirnya yang satu kabur tuh. Lihat temennya mati, yang satu kabur. Pasti setelah kata bapaknya nih, Abah Ale akan dicari. Ini nih katanya memang sudah takdirnya harus pergi sekarang. Dulu katanya bapak kamu nyuruh kalau sudah besar cari bapak ke Banten. Dan sekarang karena ada kejadian ini Pergilah ke Banten. Nah memang belum lama sudah terdengar tuh ramai katanya Belanda sedang nyari orang. Ini pokoknya disembunyiin di saung yang ada jerami tahu? Saung jerami ya. Yang kalau ini kan ada jerami, jadi pura-pura sambil kerja, jadi padahal itu ada orang di dalam. Di dalam jerami itu ada orang. Ya. Disembunyiin di situ. Nah setelah malam baru keluar minta izin ke ibunya pergi. Jadi akhirnya ke Cianjur dulu nyampainya. Nah, Cianjur belajar sistem Cianjur. Sambil nyari informasi ke Banten itu harus kemana dulu mah belum ada seperti sekarang transportasi. Hanya
sudah berapa tahun di sana, ada kesempatan melanjutkan ke Banten nyari bapak Ya. di Menes dulu. Nah di sana bingung juga, tapi orang dulu kan kalau nyari informasi paling lebih mudah ke pasar. Pasar. Nah, udah beliau pergi ke pasar, dan di pasar sampai ketiduran karena capek. Waktu tidur mimpi kalau lihat monyet yang ngamuk ikutin. Oh, kalau ngeliat monyet ngamuk ikutin. Nah. Mimpi nih, mimpi. Mimpi. Oke, mimpi. Pas bangun ternyata monyet ngamuk di pasar. Oh, gitu. Ngelempar-lemparin dagangan orang. Iya. Sama orang dikejar-kejar. Tapi dikejar dia gak mau pergi. Hmm. Tapi pas Abah Ale lihat dia ngedeketin, malah Pergi. monyetnya pergi. Pergi. Langsung diikutin ya. Iya. Karena ingat mimpi. Dan ternyata sampai ke satu pesantren. Pesantren bapaknya. Sampai bapaknya. Oh, gitu. Nah, baru di situ kan dia menuntut ilmu sama sistem seperti di Panglipur sekarang. Bapaknya punya bapaknya guru-guru juga. Kayaknya Abah Ale sering dikenalkan dengan guru-guru lain. Tapi yang dipelajari Abah Ale bukannya keilmuan agama, tapi lebih ke silatnya. Oh, jadi sebenarnya Panglipur ini yang menciptakan itu Abah Ale. Nah. Abah Ale itu ya kan? Jadi beliau dari umur 15 tahun berkelana, sebelumnya punya sistem limbuhan berkelana, sampai umur 53 sudah punya keluarga kan maksudnya. Anggap merasa sudah perlu nyari Regenerasi. Nah. Tapi Terus ya. dia untuk itu karena dulu mah punya perguruan harus punya uang kan, Ya. uang lebih lah. Akhirnya dia berdagang. Nah, berdagang di pasar tuh, pasar di Bandung. Nah, berdagang tembakau. Tembakau. Ya. Nah, udah gelar tikar, berdagang. Belum lama berdagang, belum juga ada pembeli, yang datang malah itu Belanda lagi nih. Preman. Oh, preman. Wah. Katanya jualan di sini harus ada uang lapaknya. Ya, Nah, lapak. gitu kan. Wah, bilang gimana punya uang lapak, satu pun barang belum terjual. Ya kalau gitu seperti barang sini. Nah, Waduh. gimana saya punya untung kalau barangnya diambil seperti itu. Dia bilang, maksa. Bolehlah, gak apa-apa, silakan ambil. Jangan kan sepertiga semua ambil saja. Benar nih, iya, tapi langkahin saya dulu. Widih. Kan udah langsung akhirnya beradu kan, kalah. Yang Preman ya kalah. Akhirnya dia bilang tunggu, kan gak pergi jangan kemana-mana. Sudah lama datang. Balapan tuan nih ceritanya. Ya, pulang. Sama gurunya. Oh, di guru. Tapi gurunya bilang, saya kesini bukan mau ngebela murid saya. Saya tahu murid saya itu preman di pasar yang gak tahu juntrungannya. Tapi yang saya penasaran, preman begini pun keilmuannya tinggi. Belum pernah ada yang mengalahkan dia. Jadi saya penasaran, siapa yang bisa mengalahkan dia? Saya ingin coba juga. Ya, ini dicoba. Ternyata bisa kalah juga gurunya. Gurunya kalah juga. Oh, gitu. Nah, ini kan Jawara Bandung Tengah. Jawara Bandung lain ada 4 penjuru di Bandung. Nah, Penasaran. Wih, Jawara Bandung Tengah. siapa nih ngalahin Kalau Jawa Bandung Bandung Tengah. Tengah nih? Waduh. Itu waktu usia berapa? 53. 53. Udah pada turun tuh yang lain. Iya. Tahun 09 itu. Udah turun tuh yang lain. Nyoba juga. Ada yang nyobanya sampai 2 kali. Kalah, dia pergi, ganti yang lain, dia datang lagi. Iya. Istilahnya mungkin cari dulu informasi untuk apa yang dan salah. Akhirnya mereka lah yang jadi murid pertama. Oh, gitu. Kayak di film-film ya gitu ya. Makanya kenapa dibilang himpunan? Karena memang murid pertamanya saja bukan dari murid nol, tapi murid dari suatu jawara atau seorang pendekar yang sudah punya keilmuan tersendiri, juga, sudah jadi juga sebenarnya. Akhirnya Abah Ale punya kebijakan, mereka tidak boleh menghilangkan keilmuan mereka, tapi coba disinkronkan. Oh, oke. Nah, akhirnya 5 tokoh ini punya gaya masing-masing, tapi dengan jurus yang sama. Punya gaya masing-masing karena keilmuan sebelumnya tetap diaplikasikan dalam aplikasi jurus. Kan jurus Panglipur itu seperti general, bisa apapun yang ada di sistem yang di anak buahnya yang 5 ini di Panglipur ada. Hanya beda urutan atau beda pemahaman saja, tapi malah lebih lengkap. Di kombinasi nih ya. Kombinasi Nah. antara Panglipur sama ya punyaan dia silatnya masing-masing. Betul. Tapi karakter gerak tetap punya masing-masing. Makanya akhirnya generasi pertama itu dari 5 guru itu dibilangnya himpunan pencaksilat. Tapi dulu Abah Ale, Apa? himpunan penca Abah Ale dulu namanya.
Pakai jurus bentar. Bentar. Ya teman-teman, tadi apa namanya sejarah singkat dari dari Kang Cecep. Tadi mulai dari awal mula kehidupan perjalanan dia dari kecil. Terus juga tadi sempat sanat-sanatnya juga siapa pendirinya Panglipur, tadi Abah Ale. Nah tadi Abah Ale itu apa namanya ya, tadi punya murid-muridnya tuh, muridnya nggak kosong juga, jadi bukan dari nol, jagoan semua yang nantangin di pasar tuh ya. Nah jadi suatu hal yang luar biasa banget sih ini, pengalaman Boy TV bisa apa namanya bisa tahu sejarah dari Cecep. Iya. Dilanjutkan ya. Nah, silakan dilanjutkan lagi teman-teman. Nah, setelah punya murid ini akhirnya mulai tuh banyak perguruan kita mulai dikenal orang. Nah, makanya kenapa pendiriannya dihitung dari tahun 09 itu. Ya. Abah Ale mulai mengajarkan dan punya anggota, punya perkumpulan, punya himpunan. Nah, sampai tahun 20 tuh sudah lumayan dikenal, sampai terdengar oleh Pak Bupati Jalan Takusuma waktu itu. Diundanglah kita, Panglipur diundang, Pecah Abah Ale diundang waktu itu, sama kecapian. Jadi waktu itu Pak Bupatinya sedang banyak masalah dan stres. Dia ingin sesuatu yang bisa membuat dia ger. Ya. Akhirnya kan dua, harus kontras, yang halus dan yang keras. Iya. Halusnya dengan kecapi suling, musiknya. Kerasnya ingin lihat sistem bela diri dipertontonkan. Udah biasanya dia, sampai akhirnya dia saking senangnya terlupa dengan apa yang dia rasa sakit dan stresnya dia ngasih nama ke yang kecapi itu Panglipur, ke kita Panglipur Gali. Oh itu jadi ada arti kan, Panglipur Gali itu pelipur hati. Pelipur hati. Karena yang dulunya banyak masalah dan ini jadi lipur, jadi hilang. Jadi tolong ini juga diinikan, jangan diartikan, ada yang mengartikan penghibur, beda kan. Coba kalau pelipur penghibur bukan kan? Bukan, pelipur itu penghilang, tapi bukan menghilang, tapi menutupi, bisa menghilangkan kan pelipur. Apalagi identiknya dengan hati itu dengan rasa. Makanya kenapa Panglipur disingkatnya pek aranjen yang guru ilmu, silakan cari guru yang berilmu tinggi, ikan udah rasa untuk melatih rasa lebih tinggi lagi kan, karena silat lebih ke rasa, menempel dengan orang, merasakan gerak orang, merasakan emosi orang, itu dengan silat seperti itu, merasakan bagaimana orang akan menyerang kita itu menggunakan apa, itu kan yang rasa kita yang harus tajam. Di sana kan makanya kasih namanya Panglipur Gali, harus dari sini gitu kan, kita melihat sesuatu harus dimulai dari hati dulu. Betul. Nah dari sanalah perguruan kita terbentuk dan dikasih nama tahun 20 tuh. Tahun 20. Nah jadi secara nama Panglipur dapat nama tahun 1920, tapi secara penyebaran pendiriannya Abah Ale mulai mengajar tahun 09. Jadi kalau dihitung umur sampai sekarang, kalau dari 09 kita sudah berumur 111 tahun. Ya. Tapi kalau dari tahun 20 itu pas kita sudah 100 tahun penamaan Panglipur itu. Lama juga udah ya. Nah, berhubung yang kecapi suling tidak berkembang, hanya kita yang berkembang, hanya kadang-kadang kita lebih mempersingkat nama supaya tidak terlalu ini, Galinya jarang disebut Panglipur saja. Oh, jadi itu teman-teman tuh. Jadi kenapa disebutnya Panglipur tuh tadi ya? Awal mula terbentuknya Panglipur, nama Panglipur itu ada. Jadi yang tadi Abah Ale itu adalah dari sanatnya mana tuh? Kan tadi kan ada empat jawara yang menjadi muridnya. 5 kan? 5. Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Utara. Abah Ale itu tadi kan sebagai guru besarnya ya kan? Ya. Nah kalau yang tadi yang akan belajar dengan guru pertama siapa kan? Ki Aceh. Oh, itu mah. Soalnya udah jauh ya. Jauh, kan? Udah jauh. Jadi Abah Ale tahun 20
punya nama masih di Bandung sampai tahun 52. Nah, Nah 52 pulang tuh kemana, ke Garut, Ya. karena dianggap Bandung sudah punya komunitas lah, komunitas punya udah bisa masa. berdiri Nah, sendiri juga iya. ya kan. Sudah kembali ke kampung halaman. Nah. Di Garut ada 3 toko waktu itu Nah, yang sudah malang melintang juga. Ya. Ada namanya Aki Tarmedi, ada Padayat, ada Aki Aceh. oh, nah ketemu Niki Aceh nih ya. Yang Aki Tarmedi ahli rikesan. Rikesan itu senang kuncian pematahan. Tapi Oh. kuncian yang tidak diam, Ya. yang hidup kan kalau di silat. Terus Padayat ini senang pukulan. Ya. Tapi dulu dia akan nyambungin dengan yang Belanda ini. Ya. Dulu dia saking senangnya pukulan, main pukul, sampai sering menjelajah ke Bogor. Dari sini sampai ke Bogor hanya untuk kalau dengar ada orang yang ahli boxing di sini, udah dia kejar. Oh gitu. Ngetes ilmunya Ya, ada. beralih dengan boxing, bukan lagi dengan orang silat lagi. Boxer apa sih? Boxing tinju. Oh boxer ya? Boxing. Boxer ya? Dulu istilahnya boxing Oh tinju. istilahnya gitu. Ya. Iya. Tinju itu udah sering beradu tinju dengan bukan hanya orang silat gitu kan, luar silat. Dan salah satu lawan yang paling tangguh ada namanya Om Dov, orang Belanda. Oh. Dia memang orang silat, belajar cimande dan serak, senang pukulan juga. Dia juga sering ngalahin orang-orang yang tinju, orang Belanda, orang ini yang tinju, dia sering ngalahin juga. Nah ketemu itu nggak pernah kalah tuh dua-duanya, Ya. sampai berteman akhirnya. Oh gitu. Itu yang Padayat kan gitu. Ini itu nanti lanjutannya akan ada. Tapi Padayat ini punya kakak Aki Tarmedi. Dia kalau sudah megang orang nggak bisa lepas. Nah, jadi kalau yang satu sempurna, ini satu seneng tangkapan. Aki Aceh. Nah, ini punya orang tua sama. Ya. Kakak adik tuh. Ya. Aki Tarmedi sama Padayat. Nah. Yang Aki Aceh itu murid dari bapaknya. Oke. Bapaknya yang berdua ini. Ya. Tapi sudah dianggap sebagai saudara. Nah, Aki Aceh. Iya. Pernah Pak? Kek, Apa? kek itu menguatkan otot. Jadi jurus-jurusnya selalu dibuat jadi kalau orang pukul bisa tahan. Dulu saya kalau lagi latihan kursi itu kursi panjang, satu kakinya disimpan sini. Nah. Kita bertiga disuruh lompat di atas. Timpihin gitu. Ya. Bolong kalau menurut Nah, saya itu. Terus kadang-kadang dia pakai halu, tahu halu? Yang Halu, buat halu. numbuk ke itu. Buat ini, Nunggu. buat rujak bebek nih. Nah, itu halo. Nah, itu yang panjang. Ah. Nah, kita dorong sama 3 rekan murid lagi pukul ini beliau Iya. dan bisa tahan. Ah, Ya, Kacep sekarang begitu bisa tahu. saya kurang tahu kalau saya sebut. nah 3 ini waktu Abah Ali datang nyoba Oh gitu. kan mereka tidak mau seperti di Bandung lah pasti sama kan. Iya. Ada datang kalau orang yang sudah malang melintang, siapa nih yang pendatang baru kan. Dicoba kalah yang bertiga ini. Oh salah. Kalah, penasaran. Saya gak terima kalah, keliling dulu, keliling lagi, belajar. Sudah merasa cukup, datang lagi, diaduin lagi, Kalah lagi. kalah lagi, sampai 3 kali. 3 kali. Setelah 3 kali, berarti sudah gak usah cari lagi. Nah, jadi ini aja yang ada. Oh, Akhirnya mereka jadi murid pertama yang ada di mana? Di Garut. Ya, betul. Oke, Nah, jadi itu dari berbagai apa? Beliau dulu guru-gurunya memang bersumber dari 5 aliran, juga murid-muridnya juga dari 5 aliran ini. Oh, Nah, akhirnya Panglipur ditetapkan kita punya aliran sumber 5, aliran Cimande, Serak, Cikalong, Sabandar, sama Karimadi atau Betawi. Di Betawi karena nama-nama jus kita banyak yang seperti di Betawi, ada Cipecut, ada Gunting, ada Kuit, ada ini, mirip dengan Sylvie Santi.